Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap tahunnya kita sebagai umat muslim akan bertemu satu bulan yang sangat spesial, yaitu bulan Ramadan. Di bulan suci inilah pintu surga dibuka dan setan dibelenggu agar sulit menggoda umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan tersebut. Pada bulan suci ini juga banyak umat muslim memanfaatkannya dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan semua orang pun berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di bulan suci ini. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntung untuk semua umat yang mampu bertemu kembali dengan bulan suci ini. Karena pada bulan ini semua amalan baik yang kita perbuat akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Banyak hal istimewa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Lalu apa saja keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan dan amalan yang perlu kita lakukan, versi dari Magenta Islam. Kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Banyak cobaan yang terjadi dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kini kita pun tinggal menghitung hari untuk menjemput hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Semakin mendekati akhir di bulan suci ini, semakin banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal ini sungguh wajar karena belum tentu kita bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun depan. Semua amalan baik yang kita laksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini akan menjadi spesial karena mendapatkan banyak pahala yang pasti berlipat ganda. Tentunya semua umat muslim pun berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan agar mendapat pahala tersebut untuk bekal nanti di akhirat. Lalu apa saja amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada 10 terakhir di bulan Ramadan? Dan apa saja keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci tersebut, sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat disambut riang dan gembira oleh semua umat muslim. Kita akan merasakan suasana yang tenang dan hangat karena di sekitar kita banyak umat muslim yang sedang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Semua orang, sahabat beriman, saling tolong-menolong dan meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita pun dianjurkan untuk melaksanakan amalan tadarus Al-Quran. Hal ini dikarenakan saat kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, satu huruf yang kita baca akan mendapat 10 kebaikan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, orang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tadi pun sudah sangat jelas seberapa banyak pahala yang akan kita dapatkan jika membaca Al-Quran di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka merugilah kita jika melewatkan kesempatan ini untuk menabung banyak pahala sebanyak-banyaknya. Selain mendapatkan pahala, kita juga bisa mendapatkan ketenangan hati dalam membaca Al-Quran. Hal ini pun juga tertulis dalam hadis. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Oleh sebab itu, sahabat beriman, mari kita isi malam di akhir bulan Ramadan dengan melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran agar mendapatkan pahala yang melimpah dan ketenangan dalam jiwa kita. Melaksanakan sholat malam.
Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan jadi cukup spesial karena ada malam Lailatul Qadar. Malam tersebut dinilai lebih baik dari malam 1000 bulan. Di malam tersebut semua amalan baik dan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Saat matahari terbenam dan malam sudah menjemput, saat semua orang tertidur adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita akan merasa lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah di malam hari. Anjuran untuk melaksanakan sholat malam tertulis dalam Al-Quran. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surat Al-Insan ayat 25-26. Setelah kita melaksanakan puasa dari pagi hingga sore hari, kita akan mendapatkan pahala tambahan yang melimpah di malam hari dengan melaksanakan sholat malam tersebut. Hal ini pun juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu sahabat beriman, mari kita memperbanyak sholat malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan terhapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sudah siapkah kalian melakukannya? Iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melaksanakan ini, biasanya banyak orang yang melaksanakan sholat sunnah dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW juga menyarankan untuk para hambanya melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini disarankan karena pada malam itu akan hadir malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Anjuran ini pun tertulis dalam sebuah hadis. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tujuan dari melaksanakan iktikaf adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan ini, kita akan lebih khusyuk beribadah dan fokus untuk menambah pahala untuk bekal di akhirat nantinya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan, sahabat beriman, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terbuka sangat lebar untuk para hambanya yang bertaubat dan kembali ke jalannya. Tidak bisa dipungkiri, kita banyak melakukan dosa selama hidup di dunia. Hal ini sesuatu yang disadari ataupun tidak disadari. Oleh karena itu, di 10 hari terakhir di bulan suci ini sudah menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk semua umat muslim bertaubat dan kembali bersujud kepada Allah Ta'ala. Allah selalu memberikan kesempatan kedua kepada setiap hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Sebanyak apapun dosa yang pernah diperbuat, pintu maaf akan selalu terbuka untuk hambanya. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 145-146. Sungguh merugi bagi orang-orang yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih banyak melakukan dosa tetapi tidak segera bertaubat kepadanya. Neraka akan menjadi tempat bagi hambanya yang tidak kembali bersujud kepada Allah setelah melakukan banyak maksiat selama hidupnya. Sungguh Allah Maha Penyayang dan Pengampun bagi hambanya. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39. Oleh karena itu sahabat beriman,
Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, marilah kita bersujud kepada Allah untuk memohon ampun terhadap dosa-dosa yang kita perbuat dan kembali ke jalan yang benar, agar menjadi salah satu calon penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai surga menolak kita karena hal-hal yang sepele saja. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.